Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Selamat malam karena saya bikin videonya ini tengah malam. Nah, sesuai dengan janji aku kemarin untuk berbagi kisi-kisi SKB CPNS Pamong Belajar. Nah, ini teman-teman, ini adalah kisi-kisi resmi dari Permenpan RB untuk CPNS, untuk SKB CPNS tahun 2019. Termasuk ada untuk formasi pamong belajar yang dimana terdiri dari kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional. Ini bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Nah, kalau dilihat ini akan sama dengan kisi-kisi untuk jabatan guru. Namun pada kenyataannya untuk soal SKB Pamong Belajar itu berbeda ya dengan formasi guru, karena kan tupoksi dari guru dan pamong belajar aja berbeda nih teman-teman. Nah, menurut aku ini kisi-kisi hukum pamong belajar ini mirip dengan soal-soal yang keluar pas SKB kemarin teman-teman. Kita baca bersama-sama ya. Yang pertama, kompetensi pedagogi, menguasai karakteristik, kebutuhan, dan perkembangan peserta didik. Nah, ini banyak yang keluar teman-teman. Contoh soalnya begini. Misalnya si A dengan kondisi seperti ini, dia tidak mampu membaca misalnya, atau dia mampu membaca. Nah, sebaiknya dia itu masuk ke kejar paket A, kejar paket B, kejar paket C, atau keaksaraan fungsional. Nah, soal seperti itu ini banyak teman-teman. Ada beberapa. Kemudian contoh soal lainnya, misalnya di daerah A itu potensi wilayahnya adalah perikanan. Nah, sebaiknya kita membuat program pelatihan apa sesuai dengan keadaan wilayahnya. Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran pedagogi dan andragogi. Nah, ini bedanya dengan jabatan guru teman-teman. Kalau jabatan guru itu kan hanya fokus pada pedagogi, sedangkan untuk pamong belajar itu juga ada tambahan andragogi. Andragogi itu pembelajaran orang dewasa, karena kan peserta didik atau warga belajar dari SKB itu, SKB Senggara Kegiatan Belajar itu tidak hanya anak-anak tetapi juga melayani untuk pendidikan orang dewasa. Nah, ini juga keluar tentang teori belajar dan metodologi yang mendukung pendekatan pedagogi dan andragogi. Prinsip-prinsip pembelajarannya, nah ini prinsip-prinsip pembelajaran andragogi kemarin kayaknya keluar teman-teman. Yang kontekstual, berbasis pengalaman, seperti itulah. Selanjutnya, mampu mengelola program kegiatan pembelajaran. Nah, dari merencanakan program pembelajaran, ini bedanya dengan guru itu, kalau untuk pamong belajar ada yang namanya, yang pertama identifikasi dulu sebelum ada merencanakan. Identifikasi kebutuhan namanya. Nah, nanti ada di materi teman-teman, nanti akan aku share di video selanjutnya ya. Bisa dibaca sendiri ya teman-teman. Menguasai strategi kegiatan pembelajaran. Ini juga keluar teman-teman. Bisa dibaca sendiri ya. Untuk soal-soal yang keterkaitannya dengan pedagogik, ini teman-teman bisa belajar dari formasi guru, atau biasanya dari itu loh, dari soal-soal PLPG guru. Nah, ini banyak yang sama. Dulu aku juga belajar dari situ teman-teman.
Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui tindakan reflektif. Nah, ini keterkaitannya kayaknya dengan PTK. Nah, kemarin banyak yang keluar tentang PTK ini, cuman aku agak-agak lupa, tapi itu keluar kayaknya siklus PTK gitu. Siklus PTK menurut Borg and Gall. Nah, nanti kisi-kisi yang aku ingat, maksudnya spesifik soal-soalnya akan aku share di video selanjutnya. Kayaknya aku masih punya teman-teman ini catatan tentang FR SKB tahun lalu. Yang poin B, kompetensi profesional, memahami kebutuhan belajar, sumber belajar, potensi, dan permasalahan peserta didik. Ini mirip yang tadi aku jelaskan di awal itu, teman-teman. Kebutuhan belajar dari calon warga belajar ini apa, kita melaksanakan pelatihan apa, terus sumber belajarnya apa. Nah, aku ingat kalau untuk pembelajaran PAUD itu nanti ada soal begini. Pembelajaran untuk anak usia dini yang tepat adalah melalui visual, B, audio visual. Nah, seperti itu, teman-teman. Itu banyak yang keluar dan aku bingung jawabannya karena mirip-mirip. Menguasai konsep keilmuan yang relevan untuk kegiatan pembelajaran, pengkajian, dan pengembangan model. Ini nanti ada apa namanya, ada bukunya, ada panduannya, aku punya, nanti akan aku share ya. Menguasai teknologi informasi dan komunikasi. Ini kayaknya soal-soalnya tentang manfaat TIK gitu. Selanjutnya, mampu melakukan kegiatan pembelajaran, pengkajian program, dan pengembangan model. Ini ada modulnya. Menguasai konsep, prinsip-prinsip, metode, dan teknik penelitian. Nah, ini tadi yang aku bilang, PTK. Ada PTK itu yang keluar pokoknya siklus PTK Borg and Gall. Itu keluar 5 soal, lumayan tuh teman-teman. Bisa dibaca sendiri nggih. Menguasai pengetahuan dan keterampilan fungsional. Ini soalnya penerapan semua dan analisis dan aku sulit mengerjakannya. Langsung ke contoh soal ya teman-teman. Contoh soal yang pertama, perencanaan dan pengorganisasian kelas yang baik dan berhati-hati akan memberikan keuntungan pada pendidik, yaitu A. Tidak akan mudah bosan, B. Dapat bekerja lebih produktif dan tertantang, C. Mempermudah pekerjaan, D. Akan berkeliling secara terus-menerus, E. Membagi ruangan berdasarkan kelompok usia. Mungkin menurut aku jawabannya B. Soal selanjutnya, media pembelajaran merupakan bagian integral dari keseluruhan proses pembelajaran di kelas atau sekolah atau kelompok belajar. Artinya, jawaban aku B, posisi media pembelajaran saling terkait dengan komponen pembelajaran lainnya. Opsi yang lain bisa teman-teman baca sendiri ya. Soal selanjutnya, kategori jenis alat permainan edukatif atau APE untuk anak TK atau KP yang ditempatkan di dalam ruangan atau indoor adalah ya teman-teman, balok bangunan. Yang lain adalah alat permainan edukatif untuk luar ruangan, yaitu papan luncur, jungkat-jungkit, bak pasir, balok keseimbangan. Ini kayaknya keluar kemarin, tapi nggak persis ya teman-teman, tapi tentang inilah tentang ini gitu. Soal selanjutnya, perlengkapan untuk ruangan anak yang ditata sesuai dengan DAP antara lain. Kalau aku jawabannya, teman-teman, mainan diletakkan dalam tempat berdasarkan sentra dan usia
anak sehingga memudahkan anak dalam memilihnya. Nah, pada DAP itu ada 3 dimensi dalam konsep DAP, antara lain pertama, patut menurut umur, maksudnya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Kedua, patut secara individual, maksudnya sesuai dengan pertumbuhan dan karakteristik anak, kelebihannya, ketertarikannya, dan pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga, patut menurut lingkungan sosial dan budaya, maksudnya sesuai dengan pengalaman belajar yang bermakna relevan dan sesuai dengan kondisi sosial serta budaya. Nah, makanya aku memilih jawaban yang E. Selanjutnya, selesai melakukan pembelajaran pada pokok bahasan menghitung bilangan pecahan, Pak Kadir memberikan soal tes kepada peserta didik. Kegiatan penilaian yang dilakukan oleh dia termasuk jenis penilaian. Aku kok jawabnya formatif ya? Ini sebenarnya bisa aja sumatif ya teman-teman. Coba teman-teman analisis sendiri ya, karena aku juga bingung sih. Selanjutnya, sebelum masuk pada pokok bahasan, seorang tutor memberikan pertanyaan-pertanyaan awal berbentuk tanya jawab. Hal ini termasuk dalam penilaian awal, berikut adalah salah satu tujuan penilaian tersebut, kecuali ini aku juga bingung teman-teman. Jawaban aku antara A atau B. Kalau C, D, E itu sudah betul. Nah, mana yang menurut teman-teman itu betul ya? Selanjutnya, bentuk penilaian yang digunakan untuk melihat tingkat frekuensi munculnya kemampuan yang diharapkan dan juga untuk melihat tingkat kualitas kemampuan yang diharapkan muncul adalah aku E. Jawabannya portofolio. Jawaban yang lain adalah skala sikap, catatan anekdot, hasil karya, daftar isian. Menurut aku E ya teman-teman. Soal selanjutnya, pasca pembelajaran KF, keaksaraan fungsional, memang belajar harus memberikan pendampingan. Berikut ini manakah argumentasi yang tepat mengapa perlu pendampingan? Menurutku jawabannya adalah A, menciptakan kesesuaian antara hasil dan tujuan. Untuk opsi yang lain bisa teman-teman baca sendiri ya. Soal selanjutnya, perencanaan harus mampu mengintegrasikan dan sekaligus mendayagunakan semua sumber yang ada. Hal tersebut merupakan salah satu prinsip penilaian, yaitu prinsip. Menurutku jawabannya adalah A teman-teman, tapi nggak tahu ya yang benar yang mana. Ini adalah feeling aku. Selanjutnya, proses program pembelajaran harus diarahkan untuk pengembangan kecakapan hidup peserta didik. Pengembangan konsep kecakapan hidup dalam pembelajaran di kelas atau kelompok belajar didasarkan atas keinginan untuk memiliki kecerdasan dalam segala bidang, kemampuan untuk belajar logika dan analisa sehingga dapat mengetahui hubungan sebab akibat, C. Pembiasaan-pembiasaan yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kemampuan menolong dirinya, disiplin dan bersosialisasi, serta memperoleh keterampilan dasar. D. Pengembangan potensi dirinya melalui pelatihan-pelatihan yang mampu dimanfaatkan kelak pada saat anak memasuki lingkungannya sehingga anak siap dengan segala resiko dan beban hidup. E. Penguasaan kompetensi atau keterampilan fungsional yang dapat digunakan sebagai mata pencaharian sehingga anak mampu keluar dari belitan kemiskinan dan ketidakberdayaannya. Sebentar teman-teman, aku perlu mikir ini karena tadi aku belum baca soalnya. Kalau menurut aku jawabannya tepat adalah C teman-teman. Nah, sekian video hari ini teman-teman. Mohon maaf kalau kurang jelas. Bisa ditanyakan ya teman-teman kalau ada yang kurang jelas. Kalau bisa aku jawab. Kalau nggak bisa ya kita diskusikan bersama. Atau aku cari referensi atau tanya-tanya ke teman sejawat. Ya, sekian untuk hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.